Halo, perkenalkan saya Anwar Yusuf Alpastami. Di sini saya akan membahas tugas kedua, yaitu latihan soal dari metode Bayesian. Jadi soal yang pertama, diketahui hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga kesehatan menyatakan bahwa 30% penduduk di dunia menderita sakit paru-paru. Dari 90% penduduk yang sakit-sakit paru-paru ini, 60% adalah perokok. Dan dari penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru, 20% perokok. Dengan menggunakan XMAP, hitunglah kemungkinan seorang perokok mengidap penyakit paru-paru dan kemungkinan orang tersebut tidak sakit paru-paru. Jadi kita misalkan X itu untuk sakit paru-paru dan Y adalah perokok. Jadi PX itu 90% berarti 0,9 dan P negasi X 0,1. Jadi PYX sama dengan 0,6 dan P negasi YX sama dengan 0,4. Lalu untuk PY negasi X 0,2 dan P negasi Y negasi X sama dengan 0,8. Jadi kemungkinan seseorang perokok mengidap sakit paru-paru adalah PYX sama dengan PYX dikali PX. Yaitu kan ini tadi 0,6 dikali 0,9 sama dengan 0,54. Nah, lalu untuk kemungkinan seorang perokok tidak sakit paru-paru adalah PYXNX dikali PXNX sama dengan 0,2 dikali 0,1 yaitu 0,02. Lalu untuk soal yang kedua, misalkan populasi penduduk di suatu desa dibagi menurut jenis kelamin dan status pekerjaan sebagai berikut. Bila diambil seorang dari mereka secara acak, maka apakah peluang yang terpilih adalah status yang berbeda dan berjenis kelamin laki-laki. Beda berapa peluang yang terpilih adalah status yang bekerja dan berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita yang pertama kan bekerja dan juga laki-laki. Berarti kan 460 per 900 semua totalnya sama dengan ketemu hasilnya 0,511. Lalu yang kedua yang bekerja dan perempuan. Jadi kan kita hitung bekerja berarti kan ini 1,2 dibagi 900 berarti 0,156. Lalu yang nomor 3, di bawah ini adalah data ikan lele dan ikan gurami. Jika diketahui ikan panjang, lebar, berat, berarti kan panjang, lebar, panjang, dan berat, maka termasuk ikan apa? Hitunglah menggunakan Naih Bayes. Jadi yang pertama misal PX1 sama dengan panjang dan Y sama dengan lele itu sama dengan setengah PX1 Y 1/5. Lalu PX2 berarti lebar ini kan lebar Y lele sama dengan 0. PX2 lebar Y kurangi 9/35 seperti berikut. Nah, kita hitung dengan rumus yaitu PX1, PX2, PX3 itu untuk kondisi yang dicari tadi panjang, lebar, dan berat. Panjang, lebar, berat di ikan lele. Kita hitung. Nah, di sini kan ketemunya 0. Lalu kita hitung di ikan gurame. Ketemunya 0,04. Jadi antara dua hitungan ini, lele dan gurame, yang memiliki nilai adalah yang lebih tinggi yang gurame, berarti untuk karakteristik panjang, lebar, dan berat adalah ikan gurame. Lalu untuk nomor 4, diketahui data orang yang membeli laptop sebagai berikut. Jika ada orang dengan data
dengan data umur kurang dari 30, gaji sedang dan status menikah, serta memiliki hutang, hitunglah kemungkinan dia beli laptop dan kemungkinan dia tidak beli laptop. Jadi misal yang kita ketahui P kurang dari 30 dan Y adalah ya, itu 2/9. Lalu untuk yang PX ini umur kurang dari 30 dan tidak, kesimpulannya itu 3/5. Lalu untuk yang parameter kedua, yang sedang dan ya, itu 4/9, sementara sedang dan tidak 2/5. Lalu untuk yang parameter menikah, jika dia menikah, yang kesimpulannya ya ada 2/3. Sementara menikah dan kesimpulan tidak 1/5. Lalu untuk yang hutang, jika dia punya hutang dan dia beli laptop 2/3, sementara dia punya hutang dan tidak beli laptop 2/5. Nah, kita hitung yang kemungkinan ya terlebih dahulu. Jadi umur di bawah 30, gaji sedang, status menikah dan punya hutang. Kita hitung, kita dapat angka 0,0282. Sementara untuk yang satunya, kesimpulan yang tidak, kita dapat 0,0068. Jadi jika antara dua kesimpulan ya dan tidak, kemungkinan laptop dengan karakteristik tersebut adalah ya, karena nilainya lebih tinggi. Sekian pembahasan dari tugas kedua. Terima kasih.